Naik dulu. Nanti saya belakang. Lewat belakang boleh ya, lewat belakang. Nyopir itu ke depan lihatnya. Ini orang tua nakal ini, nakal betul ini orang tua. Udah nyampe mana Pak? Jalannya? Ciliwangi. Oh Ciliwangi. Ciamis ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Amantu billah. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Terakhir itu kita melaksanakan umrah atau nanti niat di Masjid Iqronah untuk umrah yang kedua ya. Untuk umrah yang kedua ini Bapak dan Ibu hukumnya sunnah, karena hukum yang wajib itu yang pertama ya. Yang kemarin di Masjid Ali yang umrah pertama itu wajib untuk diri sendiri, yang kedua ini hukumnya sunnah. Bagi Bapak dan Ibu boleh nanti, andaikan saya nggak ikut hanya city tournya saja boleh, namun nanti pada saat di Masjid Iqronah itu jangan ngikut niat, karena kita nanti biasa seperti biasanya niat umrohnya nanti kami bimbing. Nah yang nggak ikut, saya ngerasa nih nggak ikut karena pegel, capek, kondisinya kayaknya kurang fit, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau pas waktu saat niat itu jangan ikut niatnya. Kemudian yang umrah kedua ini Bapak dan Ibu boleh untuk yang ingin umrah lagi ya, boleh untuk diri sendiri, boleh nanti niatnya, nanti kami akan pandu juga ya. Kemudian boleh untuk membadalkan, boleh, karena kewajibannya udah yang kemarin
Nah, yang kedua ini boleh untuk diri sendiri juga boleh. Dan kedua atau untuk yang membadalkan untuk almarhum atau almarhumah ya. Terkhusus barangkali ada orang tua kita yang sudah almarhum, boleh diniatkan. Tapi namun hanya satu orang saja ya, jangan dirapel. Almarhum bapak ini, bapak itu, almarhum ibu ini, ibu itu, almarhum saudara ini, saudara itu. jadi rapel ya. Jadi hanya sekali siapa yang almarhum yang dibadalkan. Kalau anda kan satu, jadi niatnya hanya satu orang yang dibadalkan. Jadi jangan semuanya dirapel, semuanya disebutkan, semuanya diseluruhkan, tidak bisa. Jadi hanya badal ini hanya satu niat satu orang, ya. Barangkali bapak dan ibu, hapunten barangkali ternyata saya ada kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah ini kan dua orang, ya. Jadi yang satunya andaikan ibunya meniatkan atau bapaknya meniatkan untuk almarhum bapaknya, almarhum bapak dan ibu semua. Nah yang ibunya ini gimana? Nah yang ibunya ini boleh dibadalkan, namun agendanya itu pribadi. Kalau anda kan membadalkan tadi kan yang niatnya orang tua bapak gitu ya. Kemudian yang almarhum ibunya kapan? Bisa di masjid yang terdekat nanti hari besoknya, nah gitu, di Masjid Aisyah atau Masjid Takim, dan itu pribadi tanpa dikawal dengan kami. Artinya untuk transportnya itu sendiri, bapak dan ibunya ke sana sendiri. Insya Allah taksi ya biasanya ya lumayan ya, kadang nawar-nawar, kadang lumayan juga. Kemarin saya haji lebih mahal lagi, mintanya 100. Nah maksudnya itu kalau andaikan bapak dan ibu lah daripada repot-repot, nah gitu kan, ya udah jasa guide saja, ada Ustadz Nasir yang siap barangkali untuk membadalkannya, membadalkan almarhum untuk yang meninggal gitu ya. Almarhum tadi bapak, berarti yang ibunya Ustadz Nasir yang mengerjakan, boleh. Jasanya berapa? Jasanya yaitu hapunten 2 juta, 1,5 juta untuk yang mengerjakan atau jasanya nanti Ustadz Nasir. Insya Allah yang 500 ribunya masuk ke pesantren, nanti diinfakkan ke pesantren di Cirebon. Yang pesantren kami namanya pesantren Lantabur, punya Pak Kiai Haji Dede Maharam ya, jadi punya sendiri juga gitu. Boleh kalau anda kan ada, biar sekalian Ustadz Nasir yang siapkan. Barangkali saya ada, terus ada lagi siap juga, ada yang di belakang. Ustadz kita juga udah standby di belakang, tim kami ya. Jadi barangkali ada yang ingin membandalkan pakai jasa kami siap ya. Biayanya tadi 2 juta. Apa? Itu 2 juta itu real apa Jawa Indonesia sana? 2 juta real, aduh. 2 juta rupiah. Oh, lah yang 2 juta rupiah. Kalau jelas. anda kan uangnya nggak ada 2 juta rupiah, bisa transfer, bisa. Nah ya, nanti bisa langsung ke Ustadz Nasir atau nanti ke saya, bisa nanti transfernya ya. 2 juta rupiah. Kalau anda kan saya jualnya real boleh. Kalau real kurang lebih 450 kalau real ya. Kalau real 450. Jadi kalau anda kan ini pakai rupiah boleh saja ya. Kalau anda kan mau nggak ada cashnya, boleh transfer nanti ya. Baik bapak dan ibu, ini perjalanan yang pertama itu kita nanti akan berkunjung ke Jabal Sur ya. Namun ini situasinya lihat nanti ya, karena kalau anda kan macet di sana tidak bisa parkir, mungkin nanti dilanjut ya, artinya tidak turun. Tapi kalau anda kan bisa parkir, kita turun biasa dokumentasi. Tapi hapunten barangkali sana nanti pada dengan situasi kondisi di sana ya, nanti lihatnya. Kalau anda kan pada tidak bisa parkir, mungkin nanti dilanjut bapak dan ibu. Jadi dilanjut perjalanan berikutnya. Baik bapak dan ibu, untuk mengenai sejarah singkat mengenai Jabal Sur ini bapak dan ibu, yaitu tempat singgah atau tempat transit sementara
waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya, dari Mekah menuju Yathrib atau Madinah sekarang ya. Jadi singgahnya transitnya itu sebelum ke Madinah yaitu di Jabal Sur Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu berapa hari di Jabal Sur, kurang lebih Bapak dan Ibu itu 3 hari. Nah di Jabal Sur Bapak dan Ibu. Karena waktu itu Bapak dan Ibu ada perintah untuk hijrah ini Bapak dan Ibu karena para kabilah atau para tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy ini berencana akan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu pun akhirnya dapat informasi dari Malaikat Jibril bahwa Rasulullah harus hijrah menuju ke Madinah atau Yathrib ya. Nah dari situ Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW mengajak sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq untuk berhijrah menuju Madinah. Nah itu Bapak dan Ibu. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah kabilah semuanya memutuskan atau para kabilah memutuskan algojo-algojonya untuk mengepung Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah. Pada saat itu para kabilah sudah menunjuk algojonya mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun alhamdulillah Rasulullah ternyata bisa keluar dari rumah itu dengan inisiatif atau dengan cara yang pertama itu Bapak dan Ibu, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di kamarnya sebagai pengganti Rasulullah. Jadi selama malam itu Bapak dan Ibu, Ali lah yang tidur di kasur atau kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian pada malam harinya kalau setelah mau keluar ya itu jadi mereka yang kabilah atau algojo-algojonya itu dengan dibantu Rasulullah, dibantu Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka terlelap tidur ya. Ada kisah bahwa Rasulullah melempar pasir akhirnya mereka nggak terlihat. Nah jadi disitulah Bapak dan Ibu akhirnya Rasulullah mengajak Abu Bakar menuju Madinah tapi transit di Jabal Sur. Nah jadi setelah itu bebas menuju perjalanan menuju ke Jabal Sur. Kemudian para kabilah atau algojo ini terbangun langsung kemudian ke kamarnya. Nah ternyata pas dilihat di kamarnya hanya Sayyidina, ternyata mau ditepas, ternyata pas dibuka selimutnya loh Sayyidina Ali, ternyata bukan Rasulullah. Nah pada saat itu sahabat Ali, artinya para algojo itu mereka tuh nggak berpikir langsung menghabisi Ali nggak, karena mereka tuh hanya satu-satunya yang diwas dibunuh itu Nabi Muhammad. Jadi artinya pada saat itu mereka merasa tertipu lah, merasa loh ternyata kok Ali gitu. Akhirnya dari sana Bapak para algojo dan para kabilah pun ternyata Nabi Muhammad sudah keluar dari rumah menuju Madinah. Nah dari situlah para kabilah atau para tokoh-tokoh untuk kabar bahwa kalau siapapun yang melihat Rasulullah atau mati ataupun hidup itu dapat hadiah, hadiahnya besar 100 onta. Nah dari situlah Bapak dan Ibu, semua kafir Quraisy, kaum Quraisy berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar ya, karena Abu Bakar lah yang selalu menemani untuk hijrah ke Madinah Bapak dan Ibu. Nah di sana Bapak dan Ibu, rutenya ini rute bukan biasanya jalan menuju Madinah Bapak dan Ibu, tapi Rasulullah berjalannya mutar. Jadi mutar dulu, makanya pas dicari itu nggak ketemu loh. Akhirnya Bapak dan Ibu ternyata yaudah kalau nggak tidak jalan sini, akhirnya kita jalan jalan yang lain dicari. Ternyata Bapak dan Ibu, mereka pun Bapak dan Ibu ternyata sudah mengejar atau sudah sampai di Jabal Sur juga Bapak dan Ibu ya. Jadi kisahnya Bapak dan Ibu, anggap ini Nabi Muhammad sudah di Jabal Sur,
Kemudian sebelum itu Bapak dan Ibu, karena ini di gua Jabal Sur ini Bapak dan Ibu Abu Bakar membersihkan ya. Jadi bahasanya kan karena gua takutnya ada sesuatu ya. Jadi di situ Bapak dan Ibu kurang lebih sudah dibersihkan. Kemudian Rasul pun bersama Abu Bakar masuk di gua itu di Jabal Sur itu Bapak dan Ibu. Nah kemudian Bapak dan Ibu apunten, kaum kafir Quraisy ternyata sampai ke Jabal Sur, namun alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah sehingga mereka pun tidak melihat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar di Jabal Sur itu. Karena apa? Mereka berkeyakinan begini Bapak. Di bantuan Allah itu Bapak Ibu ya untuk berupa jaring laba-laba di mulut wasir atau pintu Jabal Sur itu Bapak dan Ibu ya. Jadi di situ sudah ada jaring laba-laba, kemudian ada sarang burung dara atau merpati ya di situ. Nah, mereka berpikiran bahwa Bapak dan Ibu berpikiran kaum Quraisy bahwa di sini tidak mungkin di gua ini ada Rasulullah dan Abu Bakar. Kenapa? Karena sudah ada jaring laba-laba, nggak mungkin. Kemudian ada sarang burung juga gitu kan. Jadi kayaknya waktu singkat ini nggak mungkin mereka laba-laba ini pasti lama untuk menutup pintu atau menutup gua Jabal Sur ini Bapak dan Ibu. Akhirnya mereka berputus asa, ternyata di sini nggak akan ada Rasul. Padahal Bapak dan Ibu, kalau saja kaum Quraisy itu menundukkan saja itu terlihat padahal Bapak dan Ibu. Tapi berkat bantuan Allah, mereka tidak menemukan Rasulullah. Artinya mereka mungkin tertutup juga matanya. Jadi bahasanya kalau menundukkan, padahal baru menundukkan kepalanya itu kaki Abu Bakar atau Rasulullah pun perlihatan Bapak dan Ibu ya. Jadi disitulah alhamdulillah Bapak dan Ibu di Jabal Sur ini Bapak sejarah singkatnya transit sebelum menuju Yatsrib atau Madinah Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala, itulah Bapak dan Ibu, siapa lagi yang membantu perjalanan sehingga suksesnya Rasulullah dan para sahabatnya yaitu Abu Bakar. Semuanya pada kangen. Iya, kangen Al Ustaz. Masya Allah, antum suaranya merdu. Anu tak kasih air aja cuma Ustaz. Kasih air terjemah, kasih air. Siap. Nih sekarang Bapak Ibu pembagian sembako ya. Ustaz Jamal. MBG.